Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Meisa. Hari ini konten aku cuman mau ngobrol-ngobrol aja. Soalnya ada salah satu teman yang namanya Alicia Puspasari nanyain ke aku. Dia minta konten, katanya gimana sih perjalanan kakak kuliah di Korea dan plus gimana belajar bahasa Koreanya. Ya udah, sekarang aku mau ceritain aja sedikit, mau share aja gimana perjalanan aku ke Korea. Yuk pantengin, go go. Pertama-tama aku itu ke Korea, aku nggak kuliah di sini, nggak nyari beasiswa yang dari Indonesia yang apa KSP apa sih ya, aku nggak ngerti cara yang beasiswa. Terus pertama aku pakai visa turis dulu, terus sambil nyari-nyari aku mau kuliah di mana gitu, nyari kampusnya yang bagus di mana gitu. Terus kebetulan juga aku ketemu sama orang Indonesia yang tinggal di Korea, jadi aku dikenalin buat kuliah bahasa Korea di sini. Terus dari informasi yang aku dapat dari orang Indonesia yang tinggal di Korea itu, jadi aku juga sekalian nyari-nyari kampus, berbagai macam kampus aku datengin. Terus ya aku mau milih juga kampus yang mana yang bagus buat aku daftar gitu. Aku kan niatnya kan mau S2 di University Korea sini. Jadi aku mau kuliah bahasa Koreanya yang di university juga gitu. Jadi bukan kuliah di akademi bahasa Korea gitu di sini. Jadi emang bener-bener di kampus di university yang ada di Korea sini gitu. Jadi aku kuliah bahasa Korea itu, ijazahnya itu bisa aku gunain buat daftar kerja di Korea sini. Terus masuk universitinya juga lebih terjamin gitu. Ya karena itu aku lebih memilih kuliah bahasa Koreanya langsung di university yang ada di Korea sini gitu. Jadi biaya kuliah bahasa Korea di zaman waktu aku itu kisaran 1 juta sampai 1,9 juta won per 3 bulan. Itu tergantung kampusnya, dari kampus yang bagus sampai dari kampus yang nggak bagus sampai kampus yang paling bagus di Korea gitu. Jadi aku berhubung itu kan terlalu mahal buat aku dibayar per 3 bulan, jadi aku lebih memilih di kampus yang biasa aja. Jadi waktu itu aku pilih yang 1 juta won per 3 bulan. Tapi ternyata pikiran aku itu benar-benar salah. Aku berniat berhemat di sini, tapi malahan aku kuliah di kampus biasa itu sampai 1 tahun. Tapi ternyata kualitas bahasa Korea aku itu sama sekali nggak maju-maju. Padahal aku sampai level 4, tapi kualitas bahasa aku itu benar-benar cuma sampai level 2 aja gitu. Aku ngobrol sama orang Korea masih takut-takut, terus ngerti nggak ngerti bahasanya gitu, masih tetap ya masih cetek lah gitu. Jadi aku kan banyak teman dari luar negeri juga, terus banyak kenal dosen-dosen juga kan di sana. Jadi teman-teman aku itu banyak yang mau pindah ke kampus yang lebih bagus lagi, soalnya mereka mau S1 atau S2 di kampus yang benar-benar bagus di Korea. Jadi ya udah, aku disaranin juga, aku juga gini loh, gimana sih buang-buang duit 1 juta won per 3 bulan tapi kualitas bahasa aku tuh nggak guna gitu. Otomatis aku juga nggak bakal diterima dong ntar interview di kampus-kampus yang aku mau gitu ya kan. Nah ya udah, aku nekat, aku pergi juga ikutan kayak teman-teman aku itu, aku masuk ke daftar lagi di kampus yang aku mau S2 di sana, kampus yang lebih bagus. Dan ternyata setahun, nggak sampai setahun deh, cuma 2 level, cuma 6 bulan, kualitas bahasa Korea aku itu jauh, aku udah bisa ngerti, aku udah ngomongnya udah, maksudnya udah nggak malu-malu lagi gitu.
Jadi ya menurut aku saranin buat kalian, kalau kalian emang benar-benar mau kuliah di Korea ini, mending nggak usah setengah-setengah gitu, nggak usah nyari hemat lah gitu. Jadi kalian misalnya mau di kampus yang terkenal kayak SNU di Korea, atau Korea University, atau apa Yonsei University, kalau kalian benar-benar mau kuliah di sana, aku saranin mending kalian langsung kuliah bahasa Koreanya di kampus tersebut gitu. Biar soalnya kalian langsung level mereka gitu. Jadi mereka nggak khawatir kalau kalian daftar, oh anak kampus ini gitu, kamu kuliah bahasa Koreanya di sini, jadi dia pasti dosennya langsung oke gitu. Apalagi kalau tes topik kalian kan syaratnya sekarang minimal sampai level 4. Nah, waktu aku yang di kampus biasa itu, aku nggak berani dong ikutan tes topik gitu. Soalnya bener-bener kosakata nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi sejak aku pindah ke kampus yang lebih bagus, aku langsung dapat level 4 dong, lulus gitu. Ya alhamdulillah. Jadi ya aku saranin buat kalian yang mau kuliah di Korea, yang misalnya kalian males nggak lulus gitu, males ikutan beasiswa, soalnya beasiswa kan susah. Yang tipe-tipe kayak aku ya, soalnya aku kayaknya nggak mungkin gitu, nggak mungkin lulus gitu dapat beasiswa ya secara beribu orang, terus cuma 2 orang gitu yang diterima. Aku nggak sepintar itu juga gitu ya. Ya udah, kalau buat kalian yang sama kayak aku, mendingan langsung pilih kampus yang kalian mau, yang paling bagus aja gitu ya. Ini info penting juga buat kalian, jadi kalian gak usah khawatir walaupun biayanya mahal buat kuliah bahasa Korea di kampus yang bagus itu, karena kalian udah kuliah bahasa Koreanya di kampus tersebut, dijamin kalian pasti dapat beasiswa. Karena kalian udah kuliah bahasa gitu kan, spend money buat mereka di sana gitu, ya otomatis kalian dapat berbagai macam beasiswa dari kampus itu. Jadi ya nggak perlu khawatir sih menurut aku gitu. Terus kalian juga yang kayak per kampus sih beda-beda ya jenis beasiswanya, ada tergantung kampus ini dia ngasih beasiswa pas tergantung GPA gitu ya kan, GPA-nya 3,5 ke atas ntar dikasih 50%. Nah ada juga beberapa kampus yang ngasih tes topik kamu, misalnya level 4 nih, level 4 dapat diskon 40%. Misalnya kamu dapat level 5, 50%, naik terus. Jadi kan levelnya sampai level 6. Biasanya ada juga tuh kampus yang kalau kalian dapat tes topiknya level 6, biasanya dia ngasih 100% diskon. Jadi jatuhnya beasiswa juga kan. Oh iya, ini sekedar informasi juga, ada temen aku orang Indonesia. Dia cerita dia udah lagi S1 ya di salah satu kampus di Korea. Nggak tahu kenapa katanya dia daftar aja gitu. Nilainya dia rajin kuliah, terus dia daftar aja gitu. Mau beasiswa apa aja dia daftarin gitu. Nggak taunya pas nerima GPA itu kan kita nerima itu tuh apa, struk buat bayar uang kuliah. Dia dapat itu dong, dapat uang jajan, uang saku plus sama bayar uang kuliah cuma 10.000 won dong. Bener nggak? Itu aku juga kaget dong, itu teman aku itu. Nah makanya aku saranin buat kalian nggak usah takut kalau buat kuliah ke Korea, walaupun nggak dapat beasiswa ya, walaupun buat kuliah bahasa Koreanya bayar mahal dulu, tapi pas masuk universitinya kalian gak usah takut, kalian pasti bakal dapat beasiswa sesuai di kampusnya. Tapi per kampus pasti ada beasiswanya gitu. Aku juga mau ngasih satu tips buat kalian, kayaknya sih bermanfaat buat berhemat juga buat kalian yang mau kuliah ke Korea tapi ya nggak mau spend money buat kuliah bahasa Korea di kampus ini. Mending menurut aku kalian belajar dulu, kursus bahasa dulu di Indonesia, terus kalian ikutin tuh tes topik yang diadain di embassy-nya Korea tuh yang ada di Jakarta. Dia kan ada tuh daftarnya, kalian lihat aja tempat bikin visa Korea, lihat aja dia ada daftar tuh di dindingnya, biasanya tuh ada daftar tes topiknya kapan aja, kalian ikutin tes itu. Kalau kalian lulus dapat level 4, itu menurut aku valid buat daftar di kampus Korea sini. Soalnya syarat buat daftar di kampus Korea sini nggak susah kok menurut aku. Buat orang Indonesia, student internasional lah ya paling kalian syaratnya yang
paling susah yaitu tes topik. Walaupun kalian nggak bisa bahasa Inggris pun, nggak ada TOEIC, TOEFL, walaupun gitu kalian bisa ngambil di kelas bahasa Koreanya kan, kelas biasa gitu. Kayak aku juga kelas biasa. Nah, kalian daftarnya pakai tes topik yang kalian daftar di Indonesia. Terus ya udah ijazah dalam bentuk berbahasa Inggris ya seperti biasa aja, kampus biasa daftar ya, gimana sih dokumen-dokumennya. Dan jangan lupa daftarnya di berbagai kampus ya, jangan di satu kampus aja. Kalian harus cari tahu dulu nih kampusnya yang bagus di mana gitu. Terus aksesnya kayak gimana, kampus ini ratingnya gimana gitu. Dia kan pasti ada tes sama interview kan ya, sama dosen jurusan apa yang kalian ambil gitu. Tapi intinya menurut aku sih ya, percaya diri aja, terus pantang menyerah. Semoga info dari aku ini bermanfaat buat kalian-kalian yang pengen kuliah di Korea ya. So, kalian mau nanya apa lagi sama aku? Di next video aku bakal jelasin lagi buat kalian yang pengen tahu tentang Korea atau apapun ya, sesuai pengalaman aku ya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen ya video aku di bawah ini. Semoga video hari ini bermanfaat buat kalian-kalian semua ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa, dadah, annyeong.